Oke kawan, ini sudah berhasil diperbaiki ya tongkat pel jenis semprotan tembakannya. Ini saya tes terlebih dahulu ya, ini menyemprot ya, bisa dilihat itu menyemprot kawan-kawan, sudah berhasil ya. Sabun cair pelnya sudah berhasil disemprotkan menggunakan tembakan pada ujung atas tongkat pelnya. Ini tongkat pelnya sudah berhasil saya perbaiki. Ada yang patah ternyata kawan-kawan di dalamnya. Ini sudah berhasil, jadi tidak perlu ember lagi ya tongkat pel jenis ini. Kita cukup cuci saja kain pelnya, kita kletek ya, kemudian kita semprotkan saja sabun cair pelnya dan cepat kering. Ini sudah bisa menembak ya, tadinya tidak bisa karena di dalamnya ternyata patah, ada yang patah. Ini saya sudah baut kembali seperti sedia kala, seperti semula. Ini saya lupa tidak dikunci lagi, atasnya masukkan seperti itu saja sampai bunyi klik ya. Sudah mantap, berhasil kawan-kawan. Ini sudah bisa ditembakkan semprotan sabun cairnya, jadi praktis ya mengepelnya alat pel ini. Mantap, berhasil. Mereknya Miso alat pelnya kawan-kawan, jadi sangat berguna sekali semprotan ini kalau rusakan ya, kalau rusakan merepotkannya ya. Mantap, berhasil kawan-kawan. Oke kawan-kawan, ini saya kembali sebelum diperbaiki ya. Ini saya sudah membuka tongkat pelnya, ini yang seperti pada awal tadi saya bilang ada yang patah bagian dalamnya. Ini ternyata patahnya seperti ini kawan-kawan ya. Ini saya sudah bongkar, membongkarnya cukup mudah sekali, tinggal dibuka saja bautnya. Ini patahnya sampai 2 ya kawan-kawan. Plastiknya ternyata plastiknya mudah sekali patah, jenisnya jelek sekali ya. Jadi plastiknya itu seperti plastik biasa yang tidak kuat, tidak model, tidak atom ya, plastik biasa saja. Ini saya menggunakan lem tembak lilinnya yang kecil. Kalau kawan-kawan punya lem yang lebih kuat khusus plastik ya, pakai saja yang lebih kuat ya. Saya punyanya lem tembak lilin kawan-kawan. Ini bagian yang dilepas, bagian atasnya tembakannya. Ini bautnya ada 3 baut ya. Dibaut saja, dibuka, kemudian kita benggangkan ya pakai pinset ya. Ini kepala pelnya ya, kain pelnya bisa dikletek. Jadi ada yang patah. Ini saya menunggu sampai panasnya. Ini sengaja sudah panas, sudah meleleh lem tembak lilinnya kawan-kawan. Mengelemnya tinggal mengelem saja. Ini bagian patahnya bisa dilihat, dilem saja, jangan terbalik ya, sesuai dengan yang patahnya saja kita sambungkan kembali. Lebih bagus lagi lemnya yang bagus ya kawan-kawan ya, lem khusus plastik agar kuat, lebih awet, atau lem besi juga bisa. Yang ada kawan-kawan punya aja yang di rumahnya lem apa jenisnya, khusus untuk plastik. Saya punyanya lem tembak lilin seperti ini kawan-kawan, mudah-mudahan sih kuat ya. Kita lem saja seperti biasa, melakukan pengeleman. Karena saya cek bagian semprotan di dalamnya tidak ada. Oh iya, dibuka semua kawan-kawan. Kadang bagian per pegas yang di bawahnya yang buat nyemprotnya dibongkar semuanya saja, dicek apakah ada yang macet pernya, dilepas saja semuanya, dicek ya, sambil dicek. Biasanya itu juga macet. Ini saya fokus bagian atas terlebih dahulu ya, memperbaiki ya. Ini kan buat nembaknya yang ketika ditembakkan ini kedorong ya, dorong ke bawah. Bagian yang kedorong itu patah, jadi tidak menembak, tidak menyemprot. Nah atas ini yang penting ini kawan-kawan, bagiannya utamanya ini bagian atasnya seperti ini. Ini yang terdorongnya itu bagian atasnya, jadi mendorong ke bawah, menyemprot. Kalau lemnya lebih kuat lagi lebih bagus ya, pakai lem besi sepertinya kuat. Bisa juga untuk plastik lem besi, atau lem kastol juga bisa, lem fox juga bisa mungkin.
atau lem yang fog yang putih yang untuk kayu, plastik, kertas juga bisa ya. Yang ada aja kawan-kawan di rumah lemnya punyanya apa yang menurut kawan lebih kuat. Kebetulan saya punyanya lem ini, lem lilin tembaknya. Bisa juga pakai lilin kalau tidak punya alat tembaknya, alat tembak lilinnya, lem lilinnya maksudnya. Hati-hati ya, ini karena pakai listrik juga panas ya, jangan sampai terkena tangan karena lumayan panas ini ya. Kita tunggu kering saja, ini tunggu mengeras ya, nanti kita akan rakit pasang kembali seperti semula ya. Ya kurang lebih seperti itulah, saya anggap itu seperti semula ya sambungannya, kondisinya. Syukur-syukur awet ya, lebih kuat, tidak lepas lagi, tidak patah lagi. Pantasan saja ini kok tidak awet, maksudnya baru pemakaian berapa hari sudah patah gitu. Ternyata bagian dalam plastiknya kualitasnya kurang bagus, seperti mudah patah. Masih baru ini kawan-kawan, termasuk masih baru tapi sudah patah ya. Jadi selama masih bisa diperbaiki saja kawan-kawan. Ya, untuk memastikan agar kuat kita beri lem kembali ya, bagian sisi luarnya agar lebih kuat saja. Bagian tadi kan bagian sambungannya, sekarang bagian di luar, sisi luarnya, agar lebih afdol, lebih kuat lagi. Asal jangan terlalu tebal, nanti kan tuh nyangkut di bagian dalam pipa tongkat pelnya. Secukupnya saja. Ini mohon maaf tidak terlihat kawan-kawan kameranya mengarah ke tangan saya ini. Bagaimana ini nggak kelihatan ya. Inilah resiko merekam videonya sendirian kawan-kawan, tanpa ada yang melihat hasil video rekamannya bagaimana. Mohon maaf atas segala kekurangan pada video ini, semoga masih bisa dipahami ya. Ya seperti ini kawan-kawan, hasil lemnya semoga kuat ya. Kalau sudah selesai jangan lupa dicabut tembakan lem lilinnya. Kita nunggu sampai keringnya agar lebih kuat. Ini bagian atasnya sudah dilepas. Cara merakit seperti semulanya mudah sekali ini. Kalau membukanya kembalikannya bisa dilihat saja. Ini cara merakitnya, kita masukkan bagian atasnya terlebih dahulu seperti itu ya. Nah ini kan ada lubang dua ya kawan-kawan. Nah ini kan plastiknya juga berlubang seperti itu ya. Jadi harus sesuai ya. Nanti bautnya kan tidak masuk. Jadi posisi lubang plastiknya harus sejajar dengan lubang pipa besi tongkat pelnya ya kawan-kawan ya. Ya ini saya sedang membuang sisa-sisa lem lilinnya yang menempel di lantai, harus dibuang ya. Nah ini sepertinya sudah kering ya, sudah kencang. Ya kurang lebih seperti itulah. Mungkin kawan-kawan mengelemnya lebih rapi ya dari saya ya, karena kelamaan durasinya kalau sampai rapi sekali, sampai lemnya bermacam-macam dipakai. Nah, sebelumnya kita paskan dulu dudukannya bagaimana. Nah ini posisi sebelum ditembak seperti itu ya. Nah berarti harus masuk seperti itu. Nah itu bagian ketika menembaknya itu terdorong ke bawah ya, geser, jadi harus sejajar. Itu kalau masangnya terbalik juga nggak akan bisa masuk. Kita luruskan saja, kemudian lubang bautnya kita paskan, luruskan posisinya sebelum menembaknya seperti itu.
Ya lebih bagus lagi diberi kawat dulu ya, agar kencang ya, dijahit pakai kawat atau jahit pakai benang kasur yang tebal ya. Pakai dijahit maksudnya bagaimana? Dipanasin jarumnya, ditusuk gitu seperti dijahit. Ya kawan-kawan lebih mengerti lah. Atau supaya kencang menurut kawan-kawan bagaimana, ini saya hanya pakai lem tembak lilin saja supaya praktis. Dan kebetulan saya punya lemnya lem tembak lilin saja. Jadi posisinya tembakannya jangan menembak ya, posisinya seperti itu. Kita paskan, kita ratakan, baru kita pasang. Jangan dibaut terlebih dahulu ya. Kemudian ini salah sepertinya kawan-kawan. Salah sepertinya. Apa benar? Mentok dong. Salah ini kawan-kawan. Salah ya, mentok. Salah ini, salah. Salah sepertinya kawan. Jadi dia mentok kena ini, karena dudukan baut bagian plastik putihnya ya. Saya lepas terlebih dahulu ya. Mohon maaf kawan-kawan, karena saya juga baru pertama kali membongkarnya dan merakitnya lagi. Tadi saya tidak hafal posisinya. Untungnya ini kelihatan kok caranya, mudah sekali kawan-kawan. Kebetulan tadi saya lupa saja tadi. Oh, kameranya gimana ini gak kelihatan ya. Oh iya begitu. Jadi bagian plastik hitamnya bagiannya ada di dalam pipa yang berlubang itu ya kawan-kawan ya, seperti itu ya. Diluruskan dengan lubangnya terlebih dahulu, masukkan, paskan. Nah seperti itu ya, atas bawahnya. Nah baru kita jepit. Nah seperti itu kawan-kawan. Seperti biasa itunya jangan menembak ya, posisinya terbuka lah tembakannya. Nah pelatuknya, kalau pistol kan pelatuk ya, itu pelatuk alat pel semprotannya. Nah seperti itu, mudah sekali. Ini kan belum dibaut jadi agak longgar ya, belum dikencangkan. Yang penting lubang plastik hitam dengan di pipanya lurus ya. Ini kan belum terpasang bagian bawahnya, jadi masih kendor ya tembakannya. Nah ini sudah bergerak, sudah berhasil, sudah benar posisinya. Oh bautnya ternyata ada 4 ya. Kita kencangkan, kita pastikan. Nah ini kan bisa terdorong ke bawah, keluar. Berarti sudah berhasil, sudah pas posisinya. Kita baut kembali seperti semula ya, keempat-empatnya dengan obeng plus atau obeng kembangnya yang kecil. Atau kalau tidak punya obeng plus, pakai obeng minus juga bisa, asalkan tidak terlalu besar dengan bautnya. Ada yang dol bautnya, jadi saya pakai obeng plus yang kecil ya, jadi agak karatan dan agak pecah. Kita kencangkan keempat bautnya seperti semula. Jadi kalau semprotan ini tidak bisa disemprotkan, repotkan sekali ya. Bisa mengakalinya dengan semprotan terpisah ya, tapi kan ya ribet ya. Ini kan dalam satu alat, dua fungsi, satu menyemprotkan, satu mengepel, 2 in 1. Nah ini sudah seperti ini ya, sudah dikencangkan. Sekarang bagian bawahnya ya. Nah bagian bawahnya sama saja seperti yang di atas, luruskan lubangnya. Ini kan lubangnya ada yang besar, ada yang kecil ya. Kalau bagian atas kan lubangnya besar semua. Nah ini alat semprotnya kawan-kawan, seperti ini sudah dibongkar ya.
Kalau membongkarnya bisa kebalikannya dari cara memasangnya tadi. Ini sama saja modelnya baut. Nah, alat semprotnya masuk seperti itu ya. Ini mendorong ya semprotannya. Ketika ditembakkan kan nyemprot. Itu kadang mampet kawan-kawan, jadi harus dibongkar ya bagian bawahnya juga. Nah, ini bagian bawahnya semprotannya kawan-kawan. Tempat untuk sabun cair pelnya. Jadi kita tahan ya. Bagian plastik hitam di dalamnya kita luruskan. Itu yang jepitan yang di itu kan modelnya jepit ya. Bautnya ini setelah dilepas semua kawan-kawan, bagian wadah sabun cair pelnya sudah dilepas bautnya. Itu juga bautnya kurang lebih ada 3 apa 4 ya, saya lupa. Nah, itu kan ada lubang besar dan lubang kecil ya, masuk seperti itu nantinya. Ke lubang besar mudah sekali kawan-kawan, ini tinggal mengikuti lubang pipa bagian bawah saja. Caranya sama, sama yang di atas, cuman bedanya di sini ada alat semprotnya, ada alat semprotannya. Berarti sampai ke lubang yang besar saja ya, plastiknya mentokin. Sama saja bolak-balik itu. Kita luruskan saja. Nah, seperti itu. Jadi ke lubang ini ya, yang besar mentokin ujung plastik hitamnya. Memasukkan jepit seperti itu, kita tahan. Nah, kemudian kita masukkan alat semprotnya. Ini bisa dilepas terlebih dahulu. Ini bagian modelnya tidak dibaut ya, pakai klep, kunci klep. Nah, bautnya seperti ini ada 3 ya, bautnya sudah dilepas. Yang di bawah bukan dibaut, kunci klep saja. Nah, caranya seperti itu kawan-kawan, bisa diperhatikan pada video ini ya. Kita sambil tahan itu bagian pipa besinya, lubangnya lurus ya, jangan sampai nanti kalau nggak masuk ya menceng dan tidak akan bisa nanti. Kita sambil dorongnya itu alat semprotnya, kita luruskan pada dudukannya sampai posisinya pas. Ini saya agak kesusahan karena baru pertama kali membongkarnya dan memasangnya kembali. Jadi harus ya pelan-pelan asal selamat, daripada buru-buru nanti patah, rusak semua, kebuang deh. Alon-alon asal kelakon, pelan-pelan asal selamat, asal berhasil ya. Kalau bisa syukur-syukur cepat, kerjanya cepat dan berhasil ya mantap. Itu kan jarang-jarang ya. Kalau sudah profesional mungkin bisa tukang servis alat pel profesional. Kalau saya kan bukan profesional, hanya orang biasa kan. Nah, ini sudah pas sepertinya. Nah, patokannya ini sudah masuk ya, sudah sejajar, dan ini juga sudah lurus ya, alat semprot keluarnya sudah lurus, dipastikan sudah pas ya. Kita tutup saja semuanya, kemudian kita baut ya, sambil ditahan kawan-kawannya, jangan dilepas tangan pegangannya itu, karena kalau dilepas ya rubah lagi posisinya. Caranya kita pasang dulu kuncian bagian bawahnya ya, seperti itu. Kita tahan tongkatnya, kemudian kalau sudah lurus baru kita rapatkan. Ini kita sampai bunyi klik ya kuncian bawahnya, dan kita cek apakah menembak sampai ditahan ya. Kalau sudah dirasa tembakannya berhasil, nah ini sudah berhasil kawan-kawan, sudah menembak ya, sudah menyemprot. Baru kita pasang keempat bautnya. Oh, ada 5 bautnya ini kawan-kawan. Ini juga ada yang karatannya bautnya 1 apa 2 ya,
select, jadinya pakai obeng mince. 1 2 3 4 5 ya. Jadi alat pel ini mereknya Miso ya, model tembakan semprotan. Di ujung atasnya tidak perlu ember lagi kawan-kawan, praktis ya. Dan kalau dirasa udah kain pelnya sudah kotor, tinggal dibilas saja, diambil, dikletek dan dibilas ya. Jadi bilasnya terakhir selesai mengepel kawan-kawan, mencuci kain pelnya. Jadi sabun cairnya nanti terpasang di bagian semprotan itu ya. Oh iya, ini kalau bagian bawah bautnya harus pakai yang obengnya, harus yang pakai yang panjang ya kawan-kawan. Kalau yang kecil yang pendek tidak akan sampai. Ini kan lubangnya dalam kawan, lubang bautnya maksudnya. Kalau ini kan mentok ya, kecuali yang ujungnya itu kan di luar bautnya kelihatan. Kalau yang di tengah-tengah kan yang lainnya kan posisi bautnya berada di dalamnya. Jadi harus memakai obeng plus atau obeng kembang yang panjang ya, jadi tidak mentok. Untungnya saya punya obengnya kawan-kawan, kalau tidak punya ya tidak akan dibuatkan video ini. Ada yang macet ya bautnya, jadi saya ganti yang plus. Ini kan udah karatan, udah dol, jadi tidak mengunci. Kalau obeng plus, kalau obeng minus dia bisa. Kalau ada baut, stok baut yang sama diganti saja ya. Saya tidak punya bautnya, tapi sudah masih bisa dipakai bautnya kawan. Ya dites lagi, berhasil, sudah menembaknya. Cara membongkarnya tinggal kebalikannya saja kawan-kawan. Nah ini kepala pelnya mudah sekali, cara memasukinya tinggal luruskan sampai bunyi klik, itu sudah mengunci ya. Ya, kita akan coba apakah benar-benar berhasil setelah dilem. Oh ya, ini harus memasangnya mudah sekali kawan-kawan. Ini kan ada lubangnya, ini bisa dilepas juga. Tarik, kemudian pentolannya pencet dan lolos. Menguncinya ya kebalikan. Nah ini saya sudah mengisi sabun cair pelnya. Cara memasangnya juga mudah sekali, kalau terbalik ya tidak akan masuk. Bagian cekungnya ke pipa tongkat pelnya ya, tinggal dorong saja sampai masuk. Kita dorong sampai mengunci ya. Ini kan belum masuk tuh, belum rapat, harus terdorong rapat. Nah seperti ini kawan-kawan, sudah masuk, berarti sudah benar posisinya ya. Oke kawan, ini saya sudah mencoba mengepel, ini menyemprot dan berhasil, alhamdulillah kawan-kawan. Semprotannya sudah berfungsi seperti sedia kala ya, sudah normal lah, sudah berhasil. Tadi kan rusak ya, tidak bisa menyemprot, ternyata ada yang patah bagian plastiknya. Bisa dilihat ini semprotannya sudah menyemprot ya kawan-kawan. Selama masih bisa diperbaiki ya diperbaiki, kenapa enggak gitu ya. Kecuali kalau sudah mentok memang sudah tidak bisa diperbaiki ya dibuang ya. Nah ini saya akan perlihatkan ini menyemprotnya, sudah berhasilnya menembak. Tadinya tidak menyemprot karena ada yang patah, sudah saya lem plastik yang patah bagian dalamnya. Juga saya cek semprotannya, saya tadi ada yang mampet, ada yang macet ya, dibongkar semuanya atas bawah. Mantap, berhasil kawan-kawan. Terima kasih atas dukungan kawan-kawan dengan cara like, share, komen, dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih yang telah menonton video saya sampai habis, sampai selesai. Semoga bisa dipahami caranya, semoga bermanfaat ya. Dan salam sukses selalu untuk kita semuanya. Sekali lagi terima kasih untuk para viewer saya, para subscriber saya yang telah mendukung channel saya. Semoga kita bisa sukses bersama kawan-kawan. Amin ya robbal alamin. Oh ya kawan-kawan, bentar, ini ada yang kelupaan ini. Ini belum saya masukkan lagi. Ini saya kunci lagi ya tambahannya agar lebih afdol. Nah seperti itu.
Jadi kan lebih rapi, lebih bagus, lebih seperti semula lagi ya. Bisa dilihat kawan-kawan sudah menembak ya, mantap, berhasil ya. Begitulah cara memperbaiki alat pel model merek Miso ini, model semprotan tembak ini ya. Kita lem saja yang patahnya, bagian plastiknya, yang mampetnya kita bereskan ya, kita bersihkan yang mampetnya. Oke, semoga bermanfaat kawan-kawan. Terima kasih lagi sekali lagi yang telah menonton video saya selanjutnya, yang telah menonton video saya sampai selesai maksudnya. Semoga bisa dipahami ya, hanya menggunakan lem tembak lilin saja atau lem apa yang kawan punya di rumah ya. Semoga bermanfaat. Salam sukses selalu untuk kita semuanya. Dan jangan lupa dukungannya dengan subscribe, like, share, komen, dan share ya. Komentarnya yang membangun. Kita bagi-bagi saja, sharing-sharing saja ya. Sama-sama saling belajar kawan-kawan. Oke, mantap, berhasil kawan-kawan. Itu digantungkan kan ya, lubangnya ada lubangnya, digantungkan, bisa digantung, bisa disandarkan naruhnya, menyimpannya ya. Oke, mantap, dadah kawan-kawan, mantap.